Oke, teman-teman, have a nice day, have a good day or night, gitu ya. Yusa lagi di sini ngejelasin untuk Tape Trader 8. Gua akan ngejelasin mengenai trading dengan correlation coefficient, gitu ya, atau chart korelasi, gitu ya, indikator korelasi, ya. Chart ini biasa gue pakai tuh untuk melihat bahwa apakah ada similarity atau kesamaan antara dua chart atau dua data lainnya gitu ya. Jadi misalnya kita pakai untuk lihat apakah berkorelasi antara BBCA dengan IHSG. Lalu apakah berkorelasi antara oil dengan ELSA gitu ya. Nah, di sini sedikit penjelasannya dan bagaimana kita caranya bisa melihat korelasi-korelasi tersebut gitu ya. Nah, kita mulai aja teman-teman. Oke. Nah, pertama kita akan jelasin definisinya, lalu indikatornya, setup, screeningnya, dan psikologinya gimana. Oke. Nah, pertama definisinya, jadi definisi CC atau correlation coefficient gitu ya, CC gitu ya. Apakah di sini adalah mengenai bagaimana relasi atau terjadinya korelasi antara dua pergerakan harga. Jadi misalnya kita bisa combine nih korelasi antara yang tadi gue bilang IHSG dengan BBCA ataupun Inco dengan nikel, tins dengan timah dan yang lain-lain. Nah, dari situ kita juga bisa lihat tuh dari korelasinya itu apakah benar-benar terkorelasi benar-benar sama enggak, atau memang ada derajat-derajatnya. Berapa persen sih terkorelasinya dan apakah memang sama terus atau enggak gitu ya. Jadi definisi korelasi koefisien itu kita melihat bagaimana apakah dua pergerakan harga tersebut dalam time frame itu mempunyai korelasi atau tidak. Lalu juga kita akan melihat bagaimana derajat korelasinya itu ada di mana. Apakah dia 90% sama, 60% sama, 70% sama dan yang lainnya gitu ya. Nah, lalu setelah itu teman-teman kita melihat juga bagaimana sih setup dan screeningnya. Nah, ini yang penting nih, gimana caranya kita kalau pakai korelasi itu seperti apa gitu ya. Nah, korelasi ini kita bisa lihat dari sini nih teman-teman. Pertama kita bisa lihat korelasi itu kita bisa dapatkan di TradingView, di public library-nya. Nanti gue kasih tahu gitu ya. Lalu korelasi atau koefisien relasi ini nih yang kayak gini ya. Ini adalah kalau misalnya dia semakin dekat dengan satu, maka dia korelasinya makin sama gitu ya. Ini semakin satu gitu ya, berarti koefisien korelasinya dia makin sama atau makin berkorelasi nih kayak seperti ini. Ini adalah hubungan dari WTI dengan ELSA gitu ya. Tapi kalau misalnya dia minus 1, maka dia akan bertolak belakang nih ya. Yang seperti ini dia bertolak belakang gitu ya. Berarti dia kalau dia naik maka harga tersebut akan turun gitu ya. Kalau dia yang satu turun maka yang satu lagi akan naik gitu ya, seperti itu. Nah, dan apabila tidak ada korelasi sama sekali maka biasanya dia akan mendekati 0 gitu. Jadi kita bisa lihat dengan korelasi koefisien ini adalah bersamaan atau enggak, atau jangan-jangan bertolak belakang gitu ya. Jadi misalnya nih kita bisa lihat IHSG gitu ya. IHSG kalau lagi bagus gitu ya, mungkin kita bisa lihat saham-saham yang ikut bagus itu saham-saham apa aja sih gitu ya. Tapi kalau IHSG lagi jelek gitu ya, atau lagi down gitu ya, kita bisa lihat saham-saham apa ya yang kira-kira lagi naik di saat IHSG menjelek gitu ya, mungkin ya. Atau contoh lagi kita bisa lihat adalah dari dolar gitu ya. Kalau dolar lagi naik, saham-saham apa sih yang ikutan naik ya, mungkin yang berbasis ekspor misalnya. Atau di saat dolar lagi naik,
saham-saham apa yang bergantung kepada transaksi US dollar yang turun. Jadi bertolak belakang tuh akhirnya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai koefisien korelasi ini, gitu ya. Lalu setelah itu kita akan melihat setup dan screeningnya dan psikologinya. Nah, setup dan screeningnya itu seperti apa ya teman-teman? Ya, jadi modelnya adalah seperti ini. Nah, pertama gue akan menjelaskan mengenai modelnya dulu deh kali ya, biar gampang gitu ya. Ini setupnya, tapi gue akan jelaskan nanti. Jadi cara ngeluarinnya gimana dulu gitu ya. Gue akan masuk ke trading view gitu ya. Ini trading view-nya yang kemarin. Klik sini, new chart layout. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, apa namanya, ini kan yang biasa ya, gitu ya. Mungkin kita pindahin dulu. Yang ini klik kanan, remove gitu ya. Nah, ini chartnya nih. Ya, chart yang ini kalau misalnya kita mau pakai koefisien korelasi, mungkin lebih gampang kalau misalnya kita ganti dengan line. Oke, setelah kita ganti dengan line gitu ya, kita keluarkan apa namanya, koefisien korelasi atau yang mau kita bandingkan tuh apa aja gitu ya. Contoh, kita taruh di sini IHSG gitu ya. Nah, IHSG kita taruh di sini. Nah, jangan lupa kalau udah keluarin, klik di sininya. Oke. Lalu kita ganti warnanya biar lebih kentara gitu kan. Misalnya merah kalau IHSG. Oke. Jadi kita bisa lihat nih dari sini. Nah, kalau dari sini kan kita belum tahu nih. Baru kita masuk ke indikator ya untuk ngeluarin correlation coefficient-nya. Ya. Lalu kita ketik nih di public library ya. Kita ketik correlation coefficient. Ya, nanti ada di sini. Klik gitu ya. Nah, simbolnya yang mau kita pakai apa? Misalnya kita mau taruh komposit gitu ya. Nah, kita taruh di sini. Oke, index misalnya, apply. Nah, dia akan keluar nih. Oh, akan keluar gitu ya. Di sini sorry BBCA-nya kita ganti dulu dengan kode BBCA yang ada di Indonesia. Nah, dia akan keluar nih, teman-teman. Ya, nilai apa ininya nih seperti apa. Kemarin benar-benar hampir 98% gitu ya. Kali ini memang agak berkurang nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, gampangnya kalau misalnya dia angkanya adalah 1 gitu ya. Angkanya adalah 1 di sini, maka dia akan semakin mendekati nih. Kayak gini nih sama berarti. Tapi kalau udah menurun mulai bertolak belakang. Ya, seperti ini mulai bertolak belakang. Dan ini berbeda-beda nih. Di weekly juga kita lihat seperti apa dan segala macam gitu ya. Dan itu yang tadi yang daily ya. Di weekly kita bisa lihat bahwa dia masih oke. Nah, gue akan jelasin bagaimana sih setupnya yang benar seperti apa gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan koefisien korelasi ini gitu ya. Nah, kalau boleh apa namanya kita masuk lagi, jadi udah tahu ya. Oh iya, kalau mau diganti misalnya, Om, gue mau ganti misalnya dengan indeks yang lain misalnya. Ini tinggal kita taruh aja nih, ya. Kita ambil yang ada di sini, ya kita ganti. Oke, input, oke, sumbernya atau simbolnya kita ganti, kita hapus teman-teman. Nah, misalnya kita mau ngambil finance, ya, finance-nya Indonesia sektor gitu ya. Oh, ini ada nih finance index gitu ya. Langsung kita taruh. Walah gitu ya. Jelas bahwa dia movernya. Oke. Jadi di situ bisa diganti teman-teman. Dan kita bisa misalnya kita mau bandingin dia sama misalnya BBRI gitu ya. Bentar ya, gue ganti. Oke. Nah, jadi kan bisa kelihatan ya bahwa itu yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sih caranya kita manfaatin biar bisa dia dapat cuan. Oke?
Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, pertama udah dapet ya, plus sama minus tadi udah jelas gitu ya. Ini setupnya. Nah, setupnya nanti akan gue jelasin. Jadi pertama lihat time frame-nya dan historicalnya gitu ya. Ada perbedaan nggak? Misalnya contoh di weekly dia biasanya adalah berkorelasi. Tiba-tiba dia ada anomali. Yang satu turun, yang satu naik gitu ya. Nah, jangan buat action dulu. Kita lihat historicalnya seperti apa. Apakah nanti dia akan menyamakan lagi atau tidak? Balancing lagi atau enggak? Nah, di saat dia balancing gitu ya. Di saat dia balancing, maka teman-teman bisa lihat nih dia itu akan mantul lagi atau enggak. Dan di saat dia mantul, ya, saham tersebut dia mantul, maka kita bisa ambil tuh. Gitu ya. Nah, di saat mantul kita boleh ambil tuh. Oh, jangan-jangan dia akan pastiin nih bahwa dia nanti akan masuk gitu ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Sorry. Oke, kita masuk di sini misalnya kita taruh adalah apa ya? Oke, misalnya kita masuk di sini. Elsa gitu ya. Terus nanti kita lihat nih. Contohnya. Misalnya WTI. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, kita bisa lihat nih kapan dia, nah rata-rata dia akan masuk atau tidak gitu ya. Apakah dia akan berkorelasi atau enggak. Kemarin tuh dia benar-benar berkorelasi nih teman-teman gitu ya. Nah, apakah di dalam bulanannya dia akan berkorelasi atau tidak, kita harus lihat lagi nih. Apakah dia akan jalan atau tidak. Nah, ya. Di bulanannya lumayan nih, masih oke gitu ya. Nah, apakah di sekarang yang ada gapnya bisa terjadi? Nah, kita bisa lihat nih. Hampir kejadian biasanya di area-area tanggal-tanggal segini dia akan berjalan dengan lebih baik gitu ya, atau sama berjalan beriringan. Nah, kita bisa lihat nih di saat dia lagi tidak berkorelasi gitu ya, seperti hal yang seperti ini, apakah dia nanti akan meng-catching up dengan yang ini gue ganti dulu. Gitu ya. Apakah dia akan catching up gitu ya. Apakah dia akan catching up atau enggak nih gitu guys ya. Contohnya nih kayak begini ya. Nah, biasanya dia catching up tuh setelah dia turun. Nah, ya itu adalah salah satu peluang. Nah, hati-hati, menggunakan ini bukan berarti osilator ya teman-teman, bahwa menandakan indikasi. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dari fundamentalnya dia dan segala macam gitu ya. Kadang-kadang dia bisa menjadi leading ataupun lagging. Ya. Oke. Nah, psikologinya gimana? Yang tadi gue bilang, tunggu dulu dan lihat historicalnya guys. Gitu ya. Kalau lo nggak lihat historicalnya, percuma gitu ya. Kalau lo nggak lihat historicalnya percuma. Dan kalau misalnya lo nggak lihat historicalnya, ntar lo keburu-buru tuh di saat dia mantul atau enggak, nanti malah menjadi bumerang buat kita. Oke. At all time seperti yang gue bilang adalah pasang stop lossnya. Kalau lo nggak pasang stop lossnya berabe. Ya, kalau lo nggak pasang stop lossnya berabe. Ya, oke. Itu aja guys. Thank you for your attention. Jangan lupa di like dan subscribe karena ditaruh di YouTube. Biar kita bisa sharing-sharing ilmu lagi. Ya, semoga berguna dan have a cuan days ahead gitu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal ditanyain aja di komen ataupun langsung tanya ke gua. Thank you semuanya. See you and goodbye.